Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang devosi kepada Bunda Maria. Mari kita simak bersama-sama. Dukung terus video ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan lonceng, dan jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Devosi kepada Bunda Maria. Sejarah devosi kepada Bunda Maria di Gereja Katolik memiliki akar yang mendalam dan berkembang seiring dengan perjalanan waktu. Sejak periode awal kekristenan, Maria telah dipandang sebagai figur yang sangat penting. Penghormatan kepada Maria mulai terbentuk sejak abad pertama dan kedua, terutama karena perannya sebagai Ibu Yesus Kristus. Dalam Injil, Maria seringkali digambarkan sebagai sosok yang setia dan penuh kasih, yang turut serta dalam misi penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus. Peran Maria semakin ditegaskan melalui konsili ekumenis, khususnya konsili Efesus pada tahun 431 Masehi. Konsili ini mengukuhkan dogma Maria sebagai Theotokos yang berarti Bunda Allah. Penetapan ini tidak hanya menegaskan pentingnya Maria dalam teologi Kristen, tetapi juga memperkuat penghormatan dan devosi kepada dirinya di kalangan umat. Konsili Efesus menanggapi kontroversi Nestorianisme yang mengajarkan bahwa Maria adalah ibu dari Yesus dalam kemanusiaannya saja, bukan dalam keilahiannya. Dengan menyatakan Maria sebagai Theotokos, gereja menyatakan bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, ilahi dan manusia, dan Maria adalah ibunya dalam keseluruhan pribadinya. Selama abad pertengahan, devosi kepada Maria berkembang dengan pesat. Banyak gereja dan katedral yang dibangun dan didedikasikan untuk Maria, seperti Katedral Notre Dame di Paris, himne, doa, dan litani yang ditujukan kepada Maria. Juga mulai muncul seperti Ave Maria dan Salve Regina. Selain itu, berbagai perayaan liturgis yang menghormati Maria, seperti Pesta Kenaikan Maria dan Pesta Kelahiran Maria, mulai diadakan secara rutin. Di era modern, devosi kepada Bunda Maria tetap menjadi bagian integral dari kehidupan spiritual umat Katolik. Peristiwa-peristiwa penampakan Maria seperti di Lourdes dan Fatima semakin memperkuat devosi ini. Para paus juga terus mendorong penghormatan kepada Maria seperti melalui ensiklik dan ajaran resmi gereja. Devosi kepada Maria tidak hanya dilihat sebagai bentuk penghormatan kepada Ibu Yesus, tetapi juga sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Kristus. Bentuk-bentuk devosi kepada Bunda Maria. Devosi kepada Bunda Maria memiliki berbagai bentuk yang telah menjadi bagian integral dari praktik keagamaan umat Katolik. Salah satu bentuk devosi yang paling umum adalah doa rosario. Doa ini terdiri dari serangkaian doa yang diulang-ulang, termasuk doa Salam Maria, Bapa Kami, dan Kemuliaan. Melalui doa rosario, umat Katolik merenungkan misteri-misteri penting dalam hidup Yesus Kristus dan Maria, yang membantu mereka mendekatkan diri kepada Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria. Selain rosario, novena juga merupakan bentuk devosi yang populer. Novena adalah serangkaian doa yang dilakukan selama 9 hari berturut-turut, seringkali untuk memohon bantuan atau bimbingan khusus dari Bunda Maria. Novena ini mencerminkan ketekunan dan kesetiaan dalam doa, serta keyakinan akan perantaraan Bunda Maria di hadapan Tuhan. Litani Bunda Maria adalah bentuk devosi lain
yang melibatkan serangkaian pujian dan permohonan kepada Bunda Maria. Litani ini sering digunakan dalam perayaan liturgi dan doa pribadi. Setiap judul dalam litani mengungkapkan aspek-aspek penting dari peran dan atribut Bunda Maria yang membantu umat Katolik untuk lebih memahami dan menghargai keutamaan-keutamaan beliau. Ziarah ke tempat-tempat suci Maria seperti Lourdes di Prancis dan Fatima di Portugal juga merupakan bentuk devosi yang signifikan. Tempat-tempat ini dikenal sebagai lokasi penampakan Maria dan telah menarik jutaan peziarah dari seluruh dunia. Ziarah ini tidak hanya merupakan bentuk penghormatan kepada Bunda Maria, tetapi juga merupakan kesempatan bagi umat Katolik untuk memperdalam iman mereka dan mencari penyembuhan rohani dan jasmani. Setiap bentuk devosi kepada Bunda Maria memiliki makna mendalam yang membantu umat Katolik mendekatkan diri kepada Tuhan. Melalui praktik-praktik ini, umat Katolik dapat merasakan kehadiran dan perlindungan Bunda Maria dalam kehidupan mereka sehari-hari, menguatkan iman dan memperkuat hubungan mereka dengan Tuhan. Peran Bunda Maria dalam liturgi Gereja Katolik. Bunda Maria memiliki peran yang signifikan dalam liturgi Gereja Katolik. Sebagai figur penting dalam iman Katolik, Maria dihormati melalui berbagai perayaan dan doa-doa liturgis yang mencerminkan devosi umat kepada dirinya. Salah satu cara utama penghormatan kepada Maria adalah melalui perayaan hari-hari besar yang diadakan sepanjang tahun liturgi. Salah satu hari besar yang paling penting adalah Pesta Maria diangkat ke surga yang dirayakan setiap tanggal 15 Agustus. Pada hari ini, gereja merayakan keyakinan bahwa Maria diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Sebuah dogma yang diresmikan oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1950. Pesta ini tidak hanya merupakan momen penting dalam kalender liturgi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk merenungkan peran Maria dalam keselamatan umat manusia. Pesta lain yang sangat dihormati adalah Pesta Maria dikandung tanpa noda yang dirayakan setiap tanggal 8 Desember. Pesta ini memperingati keyakinan bahwa Maria dikandung tanpa dosa asal, sebuah dogma yang ditegaskan oleh Paus Pius ke-9 pada tahun 1854. Perayaan ini menekankan kemurnian dan kebesaran Maria sebagai Ibu Yesus Kristus serta perannya sebagai perantara doa bagi umat beriman. Selain perayaan-perayaan besar ini, Maria juga dihormati dalam misa harian dan doa-doa liturgis lainnya. Dalam doa syukur agung, terutama dalam kanon Romawi, nama Maria selalu disebutkan sebagai Bunda Allah. Doa Rosario yang seringkali didoakan secara kolektif di gereja-gereja juga merupakan bentuk devosi yang sangat populer, di mana misteri-misteri kehidupan Maria dan Yesus direnungkan. Oleh karena itu, melalui berbagai perayaan liturgis dan doa-doa khusus, Bunda Maria menempati tempat yang penting dalam kehidupan liturgi Gereja Katolik, mencerminkan devosi umat yang mendalam kepada dirinya sebagai ibu dari Yesus Kristus dan sebagai figur yang penuh kasih dan pengharapan bagi seluruh umat beriman. Devosi kepada Bunda Maria
memiliki pengaruh yang mendalam dalam kehidupan spiritual dan sehari-hari umat Katolik. Banyak umat yang memberikan kesaksian pribadi mengenai mukjizat atau berkat yang mereka rasakan melalui devosi ini. Misalnya, beberapa orang melaporkan telah menerima pertolongan dalam situasi sulit, kesehatan yang pulih, atau mendapatkan kekuatan emosional dan spiritual di saat-saat krisis. Kisah-kisah ini seringkali menjadi sumber inspirasi bagi umat lainnya, memperkuat iman dan keyakinan mereka. Selain itu, devosi kepada Bunda Maria mendorong umat untuk meneladani keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Maria. Salah satu keutamaan yang sering disebut adalah kerendahan hati. Bunda Maria adalah teladan sempurna dalam menjalani hidup tanpa mencari pengakuan atau pujian, tetapi selalu mengarahkan semua kepada kehendak Tuhan. Umat yang merenungkan contoh ini seringkali terdorong untuk mengembangkan sikap rendah hati dalam interaksi sehari-hari, mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Ketaatan adalah keutamaan lain yang diilhami oleh devosi kepada Maria. Keberanian Maria dalam menerima peranannya sebagai Bunda Allah dengan segala konsekuensinya menunjukkan tingkat ketaatan yang luar biasa kepada kehendak Tuhan. Umat Katolik yang menghayati devosi ini seringkali menemukan motivasi untuk tetap setia pada ajaran gereja dan mematuhi perintah Tuhan dalam kehidupan mereka. Kasih yang mendalam juga menjadi aspek penting dari devosi kepada Bunda Maria. Kasih Maria kepada Yesus dan umat manusia menjadi sumber inspirasi bagi umat Katolik untuk mengasihi sesama tanpa syarat. Melalui doa dan kontemplasi, banyak yang merasakan penguatan dalam kapasitas mereka untuk mencintai dan melayani, mengikuti jejak kasih Maria yang tulus dan tanpa pamrih. Secara keseluruhan, devosi kepada Bunda Maria tidak hanya menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi juga memotivasi umat untuk mengembangkan keutamaan-keutamaan yang mendalam dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, devosi ini memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk karakter dan spiritualitas umat Katolik. Demikianlah saudari-saudara penjelasan tentang devosi kepada Bunda Maria. Semoga membantu. Salam.